Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada yang pantas dipuji kecuali Allah. Tidak ada tempat kita bersandar hanya kepada Allah. Tidak ada tempat meminta kecuali hanya kepada Allah. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali dari Allah. Kita hanya makhluk, sebatas makhluk yang kemudian hari, esok kemudian hari kita akan dipanggil ke haribaannya, menghadap dan mempertanggungjawabkan amal kita. Kita hanya makhluk yang terkena usia, yang usia setiap harinya kita kikis habis. Namun dalam persiapan kita menuju ke hadapannya, kita memperbaiki amal kita dan kita mempersiapkan diri jangan sampai meninggalkan generasi-generasi lemah di belakang kita. Artinya estafeta perjalanan kita, baik teteh-teteh, akang-akang, mungkin yang sudah berumah tangga, yang belum berumah tangga, artinya kita harus mempersiapkan diri untuk hari esok yang lebih baik, tidak hanya untuk kita tapi untuk anak dan keturunan kita. Artinya kita sedang mempersiapkan diri untuk menuju yang lebih baik dan lebih baik. Seyogianya kita mempersiapkan diri itu ada banyak hal. Di antaranya adalah mempersiapkan pendidikan untuk kita, untuk keluarga kita dan juga anak-anak kita. Kita mempersiapkan ekonominya juga. Kita mempersiapkan daripada kesiapan ketahanan mereka dalam menghadapi kehidupan. Lalu kita mempersiapkan tauhid, akidah mereka, akhlak mereka. Dan kita mempersiapkan banyak hal. Intinya jangan sampai kita meninggalkan generasi-generasi lemah di belakang kita. Artinya mungkin ada banyak hal yang perlu kita ketahui tentang hal-hal yang berhubungan dengan kemapanan ataupun juga kesiapan kita meninggalkan di belakang kita itu jangan sampai generasi-generasi yang lemah. Artinya pelemahan-pelemahan itu harus kita hindari. Saya ingat perkataan daripada Ibnu Qayyim bahwasanya pelemahan dalam kehidupan kita itu utamanya dalam bidang rezeki, karena saya pikir rezeki itu tidak sebatas berbentuk benda. Ada banyak hal rezeki, kita tidak mengkerucut ke suatu titik. Tapi di sini saya sebutkan secara umum, rezeki itu banyak kan. Rezeki segala macam. Nah, kata Ibnu Qayyim bahwasanya ada 4 penghambat, di mana 4 penghambat seseorang itu mendapatkan rezeki secara lancar. Nah, yang pertama menurut Ibnu Qayyim itu adalah tidur pagi. Ya, tidur pagi itu adalah penghambat rezeki. Nah, makanya kita jangan membiasakan diri tidur selepas subuh. Tidur selepas subuh saja kata Ibnu Qayyim itu menghambat rezeki, apalagi subuh, ba'da subuh kita masih tertidur. Makin susah sudah. Gitu. Ya, tidur sesudah salat subuh saja. Itu menghambat, apalagi untuk salat subuh sare udang berang. Jangan kacau. Oh, berarti bertanya, oh, palingan orang teh hirup teh asa seret. Ya punten, kahirupan teh seret loba kan ya. Ilmu urang teh asa kieu-kieu wae. Ya, segala macamnya. Nah, makanya hati-hati nih dengan hal-hal yang berhubungan dengan tidur pagi, ya, selepas sholat subuh kita jangan sampai menjadikan habit kebiasaan tidur pagi, artinya kita harus berpagi-pagilah dalam beraktivitas. Ya, yang kedua, kata Ibnu Qayyim bahwasannya penghambat rezeki itu adalah sedikit sholat. Artinya sedikit sholat, apalagi nutara sholat, tidak pernah sholat, oh belangsa, ya kan? Rezeki itu kan tidak hanya mencakup duniawiya saja, kita sedang mengejar juga kan rezeki akhirat. Apa? Mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan ridho Allah. Gitu. Nah, orang yang sedikit sholat, karena kita percaya kok bahwasanya siapa orang yang menjalankan sunnah-sunnahnya, sholat sunnah, gitu kan? Dari mulai sholat sunat kita, ya mulai sholat sunat siang sampai sholat sunat mungkin sore. Kita percaya siapa orang yang menjalankan sunnah-sunnahnya, maka ia akan dimudahkan dalam rezekinya. Apalagi ini bahayanya yang nggak pernah sholat. Nah, makanya perpadatlah hidup kita dengan sholat. Kan sering saya menyebutkan, ayo kita bawa kesuksesan kita lewat Al-Quran, lewat sholat, dan lewat sholawat. Nah, itu nomor 2 kata Ibnu Qayyim. Lalu yang nomor 3-nya adalah kita bermalas-malasan. Santai, slow, males, haro, sagala embung, atuda, ya kan? Itu adalah penghambat-penghambat rezeki. Artinya, mungkin kalau berbalik bermalas-malasan sampai ke naon, tapi kita harus kerja keras. Anda menghafal Quran, bukankah harus kerja keras? Ya kan? Kerja keras menghafal Quran itu, kalau bermalas-malasan leha-leha, ya hasilnya seperti bagaimana? Kita mencari ilmu, malas-malesan, ya hasilnya hasil malas. Nah, makanya kita jangan sampai memiliki sifat bermalas-malasan. Lalu yang selanjutnya, menurut Ibnu Qayyim bahwasannya
penghambat daripada pintu kelancaran rezeki itu adalah memiliki sifat khianat. Sifat khianat itu tidak amanah. Ya kan? Ente amanah balik ke naon? Khianat. Dikasih tanggung jawabnya nggak dijalanin. Namanya apa? Khianat. Kamu, saya kasih pekerjaan. Misalkan gitu. Tapi pekerjaan itu tidak dijalankan dengan baik, namanya apa? Khianat. Tidak menjalankan amanah secara baik. Nih, tanggung jawabmu, silahkan makmurkan ini, misalkan masjid pesantren. Tapi kita tidak malah memakmurkan. Namanya khianat. Kita dikasih misalkan jabatan. Apapun itu, tapi jabatan tidak kita jalankan dengan baik, itu namanya khianat. Gitu. Makanya ya, kita jangan memiliki sifat khianat. Dikasih amanah sebagai kebersihan, dikasih amanah sebagai keamanan, dikasih amanah sebagai rois ataupun roisah, dikasih amanah sebagai mudabir. Gitu kan? Jangankan dengan sebaik mungkin, SOP-nya bagaimana? Kita sebagai seorang santri datang ke sini, belajar dengan baik, tidak melanggar peraturan, artinya kita menjalankan amanah, tidak khianat. Ayo, kalau misalkan kita memiliki sifat khianat, endingnya itu nggak happy, endingnya nggak happy, endingnya nggak bahagia. Akhir yang menderita biasanya kalau nggak amanah. Seorang pejabat, lalu dia korupsi, endingnya apa? Penjara. Nggak dapat di dunia, kena tuh di akhirat. Gitu. Nah makanya kita itu jangan sampai memiliki sifat khianat. Oke. Menurut Ibnu Qayyim ada 4 hal penghambat pintu rezeki. 1, 2, sedikit sholat. 3, bermalas-malasan. 4, bersifat khianat. Tanamkan dalam diri kita. Jika mampu untuk disampaikan kepada yang lain, sampaikanlah ilmu ini kepada yang lain agar rezekinya lancar.